menaruh airnya. Air yang ini kita sediakan untuk air bersih atau air bilasan. Lalu air yang di ember satu lagi kita gunakan untuk melarutkan ini kapur barus. Kapur barus ini kita hancurkan sehingga seperti bubuk. Lalu kita masukkan juga jeruk nipis dan kita juga gunakan sabun. Sabun boleh sabun cair atau sabun batangan. Hanya saja kalau sabun batangan kita perlu mengiris-ngirisnya supaya kecil, lalu baru kita larutkan ke dalam air. Yang kedua, sini ada kain, dia berjumlah 7. Ini digunakan untuk membersihkan istinjanya. Kalau yang ini sebagai untuk membersihkan gigi, telinga, mata, dan yang berlubang-lubang lainnya. Ini keranda, tempat ini untuk sebagai tempat jenazah dimandiin, yang mana bagian dan itu kain untuk menutupi agar jenazah yang dimandikan tertutup auratnya, tidak dilihat oleh orang lain. Yang bagian keranda ini, bagian kepalanya lebih tinggi daripada bagian kaki agar air itu turun ke lubang yang terdapat di sini. Demikianlah perkenalan bahan-bahan dan alat-alat untuk memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu video memandikan jenazah, akan memperagakan cara memandikan jenazah yang baik dan benar. Sebelum kita mulai memandikan jenazah, sebaiknya kita harus membaca niat seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lihazal mayyiti fadal kifayati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, kita mulai meratakan ayat ke seluruh tubuh mayat. Lalu kita meratakan ayat ke seluruh bagian tubuh sang mayat. Bisa dilakukan 3 kali, 5 atau 7. Yang penting bilangannya ganjil. Selanjutnya kita melanjutkannya pada mengistinjakan jenazah. Kita harus membersihkan kotoran-kotoran di sekitar tubuh sang mayat. Sebelum membersihkan kotoran-kotoran tersebut, kita membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istinja'u minal mayyiti farda alayya lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah membaca niat, kita mengangkat tubuh sang mayat. Setelah kita mengangkatnya, salah seorang mau mijit-mijit perutnya. Terus yang lainnya membersihkan kotoran di bawahnya, dan yang seorang lagi membersihkan memakai air, mengatakan agar kotorannya langsung terbawa air ke lubang di bawah kakinya. Pembersihan ini minimal dilakukan 3 kali. Terus boleh sebanyak-banyaknya, yang pasti harus ganjil, bilangan ganjil. Setelah mengistinjakan jenazah,
kita mulai mensugi anggota-anggota tubuh. Itu anggota-anggota tubuhnya ada 7. Yang pertama adalah mata, telinga, hidung, mulut, bagian pusat, jari tangan dan jari kaki. Kita mulai dari bagian atas, yaitu matanya. Pertama kita melakukan mensugi bagian tubuh mayat yang bagian atas dulu. Kita mulai pada mata. Kita melakukan dengan perlahan agar mayat tidak tercederai. Melakukan pelan-pelan pada bagian kanan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah benar-benar bersih, kita lakukan pada yang mata yang sebelah kiri. Setelah lap ini selesai, kita harus menggantinya karena setiap anggota tubuh hanya boleh memakai 1. Ini lap yang baru. Terus kita lanjutkan pada hidung. Kita membersihkan lubang hidung pada bagian kanan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Selanjutnya pada lubang hidung bagian kiri. Setelah selesai, diganti lagi yang baru dan dilanjutkan pada mulut. Pada mulut kita harus membersihkan mulutnya dan bagian dalamnya itu gigi. Setelah benar-benar bersih, lalu kita menutupnya dan mengganti lapnya dengan yang baru. Lalu pada bagian selanjutnya itu telinga. Kita mulai pada bagian yang kanan dulu. Setelah benar-benar bersih, kita lanjutkan pada yang bagian kiri. Setelah itu tapasnya diganti lagi. Dan kita mulai pada bagian pusat. Karena ini aurat, maka kita cukup meraba-rabanya saja. Setelah kita memperkirakan bersihnya, kita bersihkan sebisa kita, karena kita tidak bisa melihatnya. Dan setelah kita cukup yakin bagian pusat ini bersih, kita lanjutkan pada bagian jari tangan. Bagian jari tangan kita membersihkan sela-sela jari tangannya. Yang diutamakan sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kanan. Setelah bagian tangan, kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu jari kaki.